Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus, Angkatan 4, Kelompok 4, ingin menyampaikan tugas individu agenda 3 yang kedua, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Pada agenda Distance Learning atau LMS kali ini terdapat dua teknis pembelajaran. Yang pertama ada sinkronus, yaitu pertemuan tatap muka menggunakan Zoom Meeting. Yang kedua asinkronus, yaitu akses materi agenda 3 dan pengerjaan tugas secara offline sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Manajemen ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Maka dari itu, manajemen ASN terdiri atas manajemen PNS dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kemudian, fungsi dan tugas ASN. 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Sebagai pelayan publik. 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, dan fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar dinilai dengan baik. Sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi umum atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Perencanaan. Merencanakan kebutuhan pegawai ASN terpilih, serta penempatan pegawai sesuai dengan perencanaannya. Monitoring, penilaian dan pengembangan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, kinerja pegawai, dan promosi pegawai. Yang kedua, pembahasan yang akan kita bahas adalah Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Kompetensi literasi digital. Menkominfo menyatakan literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Selain bisa menggunakan teknologi secara produktif, juga tidak mudah terseret hoax. 4 kompetensi literasi digital. Yang pertama, media digital. Yang kedua, digital safety. Yang ketiga, digital culture. Dan yang terakhir, digital ethics. Adapun hak dan kewajiban dalam dunia digital. Hak akses dan tidak diskriminatif.
kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul dan berkelompok, perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi Smart ASN dan Manajemen ASN. Semoga dapat diimplementasikan dalam dunia kerja kita sehari-hari. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.